apa ya? Kebetulan si Koko ini ngajakin kita ke sini gitu, Mas. Ya, Jadi memang ada temanku katanya Mas Panji gitu. Dia nungguin di daerah Gunung Kawi gitu. Loh, filosofi kita tuh kalau dari Kalimantan mendengar daerah Gunung Kawi itu sesuatu yang mistis gitu. Itu benar nggak sih? Iya, oke. Gitu. Sekalian lah kan kita refreshing juga di sini. Dan akhirnya ternyata di sini ada wadah ruang obrolan gitu ya. Iya. Seru. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu udah lama nih pengen bikin konten ini. Udah lama sih, udah berapa? Udah lama. Ya sekitar 3 bulanan lah gitu. Soalnya kita planningnya juga udah punya lama ya, keresahan itu. Aku sama Koko pengen menggali sisi positif apapun itu, baik buruk menurut orang itu semua punya sisi positifnya. Bener. Gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi buruknya. Nggak semua hal yang buruk itu kita telan mentah-mentah. Contoh nih, kayak ini obrolan kita arahkan kayak saya ini supir taksi online. Iya gitu. Ya, saya sama Koko ini supir taksi online. Kadang saya dapat penumpang mahasiswa itu obrolannya mereka itu yang menjurus ke kayak dunia malam, ya dugem itu. Makanya kalau saya menelan mentah-mentah, saya pasti berpikir dong, oh semua teman-teman yang dari luar itu kesini cuma pengen having fun, pengen kayak gitu-gitu. Ternyata kan ada yang berkreasi di musik, ada yang di TikTok, di konten itu kan. Jadi kita tonjolkan ini loh sisi positifnya. Soalnya juga ada beberapa sering kali sih saya dengar, wah ada itu di sini anak-anak itu nggak niat kuliah, mereka cuma niat main-main gitu. Jadi kita patahkan. Oke kan? Biar statement itu masih banyak sisi positif dari teman-teman yang bisa kita tampung gitu loh. Kita kulik, bahkan mungkin yang kita nggak tahu kita bisa tahu dari teman-teman ini. Gitu. Kalau menurutku seperti itu. Mungkin Koko juga punya keinginan. Beliau itu kan pendatang juga, tapi udah lama di sini. Belasan tahun di sini, ya mungkin udah nyaman di sini. Gitu. Nyaman. Apa ya, tujuanku datang ke Malang itu dulu waktu masih sekolah tuh penasaran sih dengan Pulau Jawa. Berarti sama dong, Go. Jadi waktu aku masih SMA dulu ya di Sulawesi, guru tuh selalu setiap menjelaskan tentang Pulau Jawa. Jadi aku berpikir, apa sih hebatnya Pulau Jawa ini? Sampai aku misalnya apa ya, kayak macam bernasar apa gimana ya. Aku harus ke Pulau Jawa. Kalau aku nggak bisa ke Pulau Jawa, minimal nanti aku dapat istri orang Jawa. Di Sulawesi ya waktu itu. Ya supaya nanti kalau bisa nikah ada istrinya mudik ke Jawa. Bener juga ya, biar dapat refreshing juga sekalian gitu ya. Tapi ternyata kan Tuhan kan berkehendak lain. Dipanggil aku datang ke Pulau Jawa. Ya memang memang 1 tahun pertama di Pulau Jawa itu di Kota Malang ya. Memang ya kurang teman sih. Pasti. Ya suntuk lah, nggak ada teman gitu. Tapi ya berjalannya waktu pelan-pelan 1-2 orang aku kenal, terus aku dapat pekerjaan, bergaul sama teman-teman lainnya. Akhirnya kenal sama teman-teman lokal, tumbuh sama Panji gitu. Akhirnya semakin luas pergaulan dan semakin betah tinggal di Malang. Sumpah sih. Secara saya pribadi juga ngerasakan betah di sini. Makanya dari 2015 ya. Jangan dong, Go. Malang secandu itu Malang, gitu loh. Kata Malang anak itu sejuta kenangan yang luar biasa. Iya, Malang itu punya cerita. Sumpah, banyak ceritanya di sisi-sisi Kota Malang itu. Bukan hanya cerita dari kita berkuliah ya, tapi di luar itu juga banyak. Aku ada 4 kota yang pernah aku tinggali ya. 3 kota di Sulawesi. Itu di Kota Makassar, tempat aku dibesarkan. Termasuk Kota Palopo itu kota yang kabupaten ya, jaraknya jauh dari Kota Makassar dan kota kelahiran itu Lubuk Banggai. Di antara 3 kota ini aku bandingkan sama Malang oke lah. Oke. Memang masing-masing kota yang 3 ini punya cerita. Iya. Ya kan? Tapi untuk cerita yang lebih khususnya di Malang, mungkin Koko karena lama di Malang kali ya. Bisa dibilang iya ya. Udah 10 tahun lebih yang lama di Malang kali ya. Mungkin Hendri nanti akan lama di Malang. Amin. Dan aku berharap begitu. Aku berharap ya mungkin siapa aja yang nonton channel ini pengen buat lagu atau silahkan
pengen apa ya istilahnya bikin jingle kayak gitu bisa ya bisa mungkin bisa hubungi Rimba Studio ya yang pokoknya apa yang berhubungan dengan promosi yang berhubungan dengan musik bisa monggo kontak. Amin. Tapi harga jangan mahal. Harga bersahabat dong. Kalau harga itu bisa dikondisikan. Menurutku gini, mahal endaknya itu tergantung kualitas. Iya. Iya kan? Iya kan? Tapi untuk Rimba Studio ya mohon maaf ya Mas Masuku, Rimba masih level amatiran, dia udah oke. Kalau aku bilang nggak amatiran sih, kalau sempat kan dulu aku pernah ceritanya ada Rimba Studio, aku sempat dengerin itu udah di atas amatiran. Dari segi mixing, kualitas apa matching suara, jenis kayak drumnya pakai apa, itu udah bagus gitu. Terima kasih banyak Mas, tapi jangan terlalu dipuji nih Bang. Ini padahal nanti udah terbang nih. Yang menjatuhkan. Ini ada satu. Tetap ya. Jadi diangkat dibanting. Diangkat lagi. Soalnya gini, kalau aku nggak mau bagus-bagusnya aja enggak. Iya. Jeleknya mungkin tak omongin, soalnya kenapa aku pengen Rimba ini semakin besar. Amin ya Allah, amin. Mungkin aku memberi masukan entah itu bisa diterima atau enggak. Tapi ini masukanku. Contoh nih, kekurangannya itu kalau aku mungkin di kualitas kayak pemilihan tonal drum. Ya. Tonal gitar. Itu idealis banget. Sampai aku pernah beberapa hari yang lalu aku dengar tanpa aku harus tahu Rimba. Oh, ini Rimba yang bikin. Ini masalahnya dia nggak mau nggak mau genrenya nggak mau belok-belok sedikit. Bukan masalah genre, masalah warna. Lebih tepatnya gini secara saya pribadi pengen ada identitas di situ. Ya ciri khas. Ciri khasnya di situ. Kenapa Mas tadi bilang drumnya kayak gini, gitarnya kayak gini? Ya pengen sesuatu apa ya? Yang kita buat itu punya karakternya tersendiri gitu loh. Jadi orang mungkin tanpa harus denger aja, oh ini Rimba. Gitu, lebih tepatnya kayak gitu. Pengen belajarnya kayak gitu. Cuma kan mungkin kalau misalnya nih nanti aku punya rezeki, aku mau bikin promo, aku punya usaha, aku pengen bikin jingle, nanti mungkin aku bisa memilih. Aku pengen warna drumnya yang kayak gini. Bisa. Oh bisa ya berarti ya. Jadi warna apa itu dong? Jadi enggak warna-warni kehidupan. Jadi apa? Aku pengennya nanti drumnya itu suaranya yang kayak khasnya Yamaha. Bisa, oke. Berarti bisa semua ya? Bisa, insya Allah bisa. Teman-teman yang pengen promo jingle apa langsung? Waduh, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak nih promoin nih. Betah dia nih, kayaknya betah nih. Bayar nggak nih? Bayar nggak promonya? Betah dia kok. Enggak ya, gratis. Jadi saya juga pernah punya usaha. Saya sama Kusten ini punya usaha audio mobil. Kita tahu susahnya gimana UMKM ini untuk bergerak. Jadi di sini kita juga mau bikin itu. Teman-teman yang punya usaha, monggo kita free promosi. Tadi kan ngomong gimana susahnya mengembangkan suatu bisnis audio mobil ya. Dia mah enak posting aja, tapi yang kerja aku loh jari sampai hancur. Kan kita punya bagian sendiri-sendiri. Biasanya memang seperti itu kok. Apalagi di pro ini kelompok gitu kan. Gak cocok ini. Ada yang pengen enaknya aja. Dia enak aja main HP. Kok kita posting? Ya oke. Begitu udah deal proyek, oke kok ada mobil satu merek ini mau digarap, oke. Yang kerjaku. Tapi begini teman. Jadi hancur. Usaha tetap ada jatuh bangunnya. Ya. Itu pasti ada. Ya memang sekarang kena pandemi jadi bisnis kita masih vakum dulu. Salah satu contoh dari kita Rimba Studio ya. Rimba Studio itu sebelum mengenal digital yang lebih jauh. Dulu itu kita masih berpikiran kalau rekaman musik itu harus di studio. Ada studio yang proper gitu kan. Tapi dulu dengan alat yang ala kadarnya bisa dibilang sound card kita untuk perekam itu cuma harga 35.000, yaitu USB sound card itu tadi. Kita gunakan lumayan lah. Belum kok. Karena kita pengen taunya tinggi banget gitu tentang musik, apalagi di dunia industri musik gitu. Karena waktu itu di tempatku sendiri memang nggak ada itu kan. Iya. Jadi teman-teman berinisiatif pengen membuat wadah itulah. Kalau aku bilang dengan skillmu yang ada di musik, punya Rimba Studio, terus kamu merantau ke Kota Malang, itu suatu langkah yang bagus sih. Yes. Amin. Ya Allah. Langkah yang bagus. Artinya kamu di Kota Malang itu bisa lebih banyak belajar lagi, bisa menambah ilmu lagi. Banyak banget. Karena kan ya, mohon maaf ya, aku juga sama kayak kamu ya, sama-sama perantauan. Membandingkan di Pulau Jawa itu lebih maju. Iya. Gitu. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Ya Benar. Kita mengakui seperti itu adanya. bahwa Pulau Jawa itu lebih maju. Iya. Itu aja. Dan apa ya? Waktu itu memang kita berpikir
orang-orang di luar Kalimantan ini udah asik-asiknya berkarya di digital gitu loh. Khususnya kayak di YouTube gitu Mas. Jadi kita ada motivasi ke situ. Dan kita waktu itu sangat belum tahu sekali gimana cara bikin musik yang bagus, proper. Iya. Oke, jadi singkat perjalanan cerita kita diketemukan dengan seseorang yang menurutku dia tuh orang yang luar biasa juga dalam hidupku ya, khususnya di musik. Itu Bang Edi. Beliau itu lama di Jawa dulu, sekitar belasan tahun juga, di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan beliau salah satu personilnya Gang Buntu, band reggae yang ada di Blitar, terkenal banget, keren. Kemarin sempat dengar band itu. Beliau sempat featuring sama beberapa artis yang di atas. Jadi pulang ke daerahnya, ketemu sama diriku, mengajarkan tentang itu. Jadi bagus mulia beliau ya. Jadi sangat, beliau keluar dapat ilmu dibagi ke juniornya. Sangat, itu harusnya abang nanti juga gitu biasa. Ya kan. Nanti Hendri pulang ke sana, adik-adiknya cari ilmu dulu di sini gitu. Just sharing ilmu aja. Iya. Kalau udah di sharing balik lagi ke Kota Malang. Begitu. Jadi dari Kalimantan ke Malang, nyari ilmu, dapat ilmu nih, balik lagi ke Kalimantan cari ilmu. Iya. Balik lagi, nambah ilmu lagi. Di sini lagi gitu. Iya. Bila perlu cari jodoh orang Malang lah Bang. Ya harus. Ya nanti kita doain bersama. Amin. Aku berdoa amin. Nanti aku buka di HP siapa-siapa aja ya listnya ya. Jadi singkat cerita kita membangun brand itu menurut saya memang luar biasa. Prosesnya itu di tahap yang nol banget, bukan nol lagi, minus dari nol gitu loh. Jadi berawal dari sesuatu yang mustahil, gimana caranya bisa terwujud? Ya karena waktu itu kita punya impian yang gede banget Mas, jujur. Berarti kalau aku mencoba melihat sisi positifnya, sebenarnya kalau kita lihat dari Hendri ini, intinya kalau kita punya mimpi, kejar, jangan menyerah. Benar. Pasti ada jalan. Tapi gitu. di balik itu kan ada proses-proses ada yang membuat kita pengorbanan, semangat naik turun mental. Iya, mental pasti ya. Jadi akhirnya nggak puas di titik itu. Memang kita harus ngerasa nggak puas juga ya, menurutku ya. Iya, kalau menurutku gini, hidup itu kayak kita naik tangga. Ya tidak, maksud step. Kalau aku pikir kalau masa nggak puas juga jangan juga gitu lah, maksudku tetap kita meraih satu impian. Tapi jangan juga kita lupa untuk bersyukur. Iya benar, pasti itu. Kalau kita selalu mindsetnya tidak puas, nanti kita lupa bersyukur. Ya, bijak sekali kok. Intinya harus balance ya kok ya. Benar. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Panutannya apa? Sumpah gini enggak? Sumpah gini enggak? Sekali diketemukan dengan teman-teman yang sini sangat luar biasa dan bisa menerima kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya kita just ini kan saling sharing. Kamu punya skill di dunia musik, aku mungkin punya skill di dunia lain, Panji punya skill yang mungkin di masalah audio mobil, ya Mei mungkin punya skill di kesehatan lah. Kesehatan gitu kan, bisa sharing-sharing. Mungkin jadi dulunya gini kok. Kita di Malang itu sekitar tahun 2018 kita pernah ikut event MMI. MMI itu Museum Musik Indonesia yang ada di Kota Malang. Oke, pernah dengar. Aku tahu itu. Musik Indonesia. MMI ada. Malang itu barometer musik kok. Barometer nih. Barometer kok. Malang tahu ya memang kalau untuk genre rock Malang barometernya. Untuk genre lain belum. Setahu aku begitu. Jadi di situ kita dikenalkan salah satu produser yang menurutku keren juga. Tapi di situ sebenarnya ajang pencarian bakat, Mas. Oke. Di Malang lah ya kan. Dan alhamdulillah kita di situ menjadi salah satu juaranya juga. Amin, alhamdulillah. Wih, keren sih. Singkat cerita, kita ditawarkan ke label yang ternama di Indonesia waktu itu. Oke. Tapi aku nggak mau sebutin namanya. Iya. Ya label inilah itu. Ya, jadi pernah mau dikontrak sama salah satu label, tapi waktu itu kita mengkondisikan teman-teman yang kuliah. Kebetulan kita satu band itu kuliah semua. Oh, iya. Jadi nyari waktu yang susah. Akhirnya kita memutuskan tidak untuk ke label itu. Eman banget ya. Sangat. Nah, pulang dari situ saya kayak ngerasa penyesalan. Ya, itu salah satunya penyesalan juga ada kok. Kita juga pengen pengen berkarya yang di industri musik gitu loh. Akhirnya itu menciptakan sesuatu karya dengan alat yang ala kadarnya. Kita berjuang dan diketemukan seseorang yang luar biasa menjadi salah satu guru kita juga. Dan akhirnya Rimba Studio bisa
alhamdulillah kolaborasi dengan sekian ratus orang. Kita sudah berkolaborasi, berproject bareng-bareng. Keren nggak sih? Dan akhirnya lama-kelamaan kita berpikir untuk ke karya official kita.